Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza untuk anak-anak kelas 9. Minggu lalu kita sudah membahas tentang dampak globalisasi, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang upaya menghadapi globalisasi. Baik semuanya, silakan dilihat materi berikut ini. Oke, anak-anak, langsung saja. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang terakhir untuk bab 2, subbab yang C tentang globalisasi. Nah, peta konsepnya di sini karena kita masuk ke subbab yang globalisasi, jadi ini sudah kita pelajari dampak positif dan negatif minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang upaya menghadapi globalisasi. Nah, upaya menghadapi globalisasi ini berkaitan dengan globalisasi dalam bentuk budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Oke, langsung saja. Jadi globalisasi itu merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Globalisasi tetap dan akan terus berlangsung dan kita tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya. Namun kita bisa mencari cara bagaimana menyikapi arus globalisasi saat ini yang tengah dihadapi oleh negara-negara di dunia. Nah, globalisasi itu pada dasarnya negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Nah, makanya negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara itu dapat bekerja sama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengetengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Nah, kenapa Miss bilang negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara? Jadi, pada dasarnya negara-negara yang ada di kawasan utara merupakan negara maju dan negara industri yang sebenarnya memiliki ketergantungan dengan negara dunia ketiga di kawasan selatan. Nah, jadi kalau negara di kawasan utara itu dominasinya itu negara maju dan negara industri. Nah, sedangkan keterbalikannya, sebaliknya negara selatan itu negara-negara yang masih dalam tahap berkembang. Nah, apa ketergantungannya? Ketergantungannya itu adalah bahwa di negara ketiga merupakan pemasok bahan baku industri dan tempat untuk memasarkan hasil produksinya. Ya, jadi ketika dunia ketiga ya menghentikan negara-negara yang berada di kawasan selatan yang menjadi pemasok bahan baku industri dan tempat memasarkan hasil produksi itu menghentikan ekspor bahan mentah, tidak mau hutang dengan negara industri maju, menutup diri terhadap barang-barang hasil produksi dari negara maju dan sebagainya, maka apakah mereka masih bisa kita katakan negara yang superpower? Ya, untuk itu globalisasi yang sudah melanda di berbagai kawasan dunia harus diimbangi dengan terciptanya hukum internasional yang imbang di antara negara industri maju untuk tetap mau menempatkan potensi negara dunia ketiga selayaknya menyiapkan potensi diri bangsanya. Jadi, bangsa dunia ketiga di sini, negara-negara yang berada di kawasan selatan, tetap harus menjunjung tinggi budayanya, semangat nasionalisme, dan jiwa patriotisme mereka, sehingga bangsa ini juga mampu memerankan dirinya sebagai bangsa yang kuat dan tangguh dan memiliki kapasitas daya saing dalam arus globalisasi. Ya, globalisasi tetap dan akan terus berlangsung. Nah, kita tidak bisa mencari cara menghentikannya, tapi kita bisa cari cara menyikapinya. Jadi anak-anak ngerti ya, apa hubungan dari negara yang berada di kawasan utara dengan negara yang berada di kawasan selatan. Negara kawasan utara itu merupakan negara maju dan negara industri yang menghasilkan barang-barang untuk negara yang ada di kawasan selatan. Nah, negara yang berada di kawasan selatan itu adalah pemasok bahan bakunya. Jadi produksi itu tidak akan bisa berlangsung kalau misalnya negara kawasan selatan tidak mau memasokkan bahan bakunya, bahan mentah dan lain-lainnya ke negara yang ada di negara di utara. Nah, begitupun sebaliknya, negara utara nggak bisa memasarkan hasil produksinya kalau negara kawasan selatan men-stop masuknya barang-barang yang ada di negara kawasan Asia, kawasan utara. Seperti itu hubungannya. Oke.
Nah, selanjutnya kita mau tahu apa sih upaya menghadapi globalisasi budaya. Nah, jadi ini yang seperti disebutkan tadi, pada dasarnya negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Negara di kawasan selatan, negara di kawasan utara dapat kerjasama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengutamakan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Oke, nah kita masuk yang pertama, bagaimana upaya menghadapi globalisasi budaya. Jadi di sini budaya lokal itu juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Nah, ada beberapa cara untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama. Nah, jadi anak-anak, budaya asing yang masuk itu tidak serta-merta kita telan mentah-mentah, tapi kita harus menfilternya, kita harus melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ini. Nah, yang baik itu bisa kita adaptasi dan gunakan bersama. Lalu yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Nah, jadi budaya asli kita itu harus kita promosikan biar orang di luar itu tahu. Nah, Indonesia itu punya beragam suku bangsa. Nah, hal itu akan mendatangkan devisa bagi negara kita karena masuknya turis asing ke Indonesia. Lalu yang pertama tadi, apa sih yang bisa kita adaptasi dari budaya asing? Nah, contohnya budaya disiplin dari negara maju Jepang. Nah, itu kan bagus, kita bisa adaptasi dan kita pakai bersama, kita laksanakan. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk budaya asing yang kurang bagus, nah itu kita harus pandai-pandai lah, jangan sampai itu terpengaruh kepada budaya kita di sini, budaya timur. Lalu yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia. Nah, ini penting supaya produksi kita itu tetap terus terjaga, tidak langsung gulung tikar produsen-produsen yang ada di Indonesia, karena produksi Indonesia itu tersingkir karena masuknya produk-produk dari luar. Tapi bagaimana caranya untuk tetap eksis? Yaitu tergantung dari warga negara kita. Makanya kita harus cintai produk dalam negeri. Lalu yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Nah, ini pernah ya terjadi beberapa klaim dari negara lain tentang budaya kita. Nah, ini penting bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuannya. Lalu yang kelima, kita mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikan agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Lalu lanjut saja, upaya menghadapi globalisasi iptek. Jadi dalam upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Bagaimana upayanya? Yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Nah, hal ini sudah terlihat ya, beberapa peserta didik yang berasal dari Indonesia itu mampu menjuarai lomba iptek di kancah internasional. Jadi kompetisinya sudah mulai bagus. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Nah, hal ini juga sudah mulai terlihat ya. Ada beberapa produk elektronik itu hasil dari buatan anak bangsa. Itu merupakan salah satu upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Lalu, bagaimana upaya menghadapi globalisasi ekonomi? Jadi di sini adalah contohnya, Indonesia itu memberanikan diri untuk berkecimpung dalam perdagangan bebas. Dengan ditandatangani AFTA, berarti Indonesia telah siap ikut ambil bagian dalam perdagangan bebas. Ini merupakan salah satu contoh dari negara kita Indonesia. Nah, beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah yang pertama, menyiapkan SDM yang berkompeten, kompetitif dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulasi. Dan yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Dan terakhir, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia.
Jadi industri manufaktur contohnya itu mampu bersaing di kancah internasional dan hal itu mampu meningkatkan pendapatan dari pengusaha atau produsennya dan juga mampu menambah pendapatan negara kita. Lalu selanjutnya upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Jadi komunikasi saat ini berkembang di era globalisasi itu sangat besar manfaatnya dalam kehidupan masyarakat ya. Tentunya kita semua sudah merasakan manfaat dari komunikasi ini. Nah, bagaimana cara kita melakukan upaya untuk bisa tetap mampu membentengi negara kita dalam menghadapi arus globalisasi komunikasi? Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Lalu yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Nah, ini contohnya nih yang ketiga nih, yang sekarang itu sedang kita hadapi negara kita dan juga negara-negara lain, yaitu berita bohong atau berita hoax. Nah, ini bisa mempengaruhi dan menghasut negara kita, warga negaranya itu untuk terlibat konflik. Karena apa? Karena informasinya itu salah. Nah, bagaimana caranya menghadapi globalisasi maksudnya upaya menghadapi globalisasi komunikasi, yaitu salah satunya tidak menyebarkan berita bohong. Oke. Nah, terakhir upaya menghadapi globalisasi transportasi. Jadi alat transportasi yang modern dan cepat dapat membantu mobilitas manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan alat transportasi. Cara menghadapi agar globalisasi di bidang transportasi lebih tepat dan efisien, yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Jadi jangan malu naik delman, naik becak, dan lain-lain. Itu merupakan khasanah budaya kita yang harus kita lestarikan, transportasi lokal. Jangan sampai hal itu menjadi kita malu untuk naik itu karena menurutnya itu tidak modern, itu tidak canggih lagi. Tapi hal itu bisa menjadi suatu daya tarik bagi wilayah-wilayah yang masih tetap menjaga kelestarian budaya-budaya lokalnya, yaitu keberadaan alat-alat transportasi lokal. Oke, baik, tugasnya di sini anak-anak silahkan buat brand map tentang salah satu bentuk globalisasi lengkap dengan upaya menghadapinya. Jadi bentuk globalisasinya anak-anak bisa bebas pilih salah satu, entah itu di ekonomi, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Lalu buat dalam bentuk brand map bentuk globalisasinya, terus upaya menghadapi globalisasinya, contohnya, dan penjelasan-penjelasan lain yang penting. Oke, anak-anak semuanya, sampai di sini materi kita. Nah, itu dia materi kita tentang bagaimana caranya menghadapi arus globalisasi saat ini. Ya, anak-anak semua dapat mengerti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Baik semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa di video pembelajaran kita minggu depan. Sampai jumpa, terima kasih ya.